Berbicara tentang Al-Quran, saya sedikit bertanya ke bapak-bapak, boleh menjawab di dalam lisan atau dalam hati, bagi juga boleh. Sepakat semua punya Al-Quran? Sepakat tidak dalam masjid difasilitasi Al-Quran? Sepakat ya? Baik, karena tadi Al-Quran sebagai hudal linnas, makanya petunjuknya harus paham benar dengan petunjuk Al-Quran. Sepakat di sini sudah bisa baca Quran? Sepakat ya? Sepakat. Oh, buat ada yang keras ya. Sepakat ya? Makanya kalau tidak sepakat, berarti Al-Quran bukan modalitas untuk yang belum bisa baca Al-Quran. Selanjutnya pertanyaannya, sepakat tidak Al-Quran punya satu kaidah-kaidah dalam baca Al-Quran? Sepakat ya? Sepakat ya? Di sini sudah membacanya sesuai dengan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh para ulama. Sepakat ya? Sudah bisa semuanya membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah? Presentasinya sudah menurun. Jadi 100% di sini menurun. Sepakat tidak dalam hanya membaca saja Al-Quran itu ada kaidah-kaidah yang namanya kaidah ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu para ulama klasifikasinya ada dua, sifat dan makhrajul huruf. Kita nggak berbicara ke daging Al-Quran, ya. Daging Al-Quran itu kan yang namanya daging zat, belum ke tafsir, hanya membaca saja. Bagaimana kunci-kunci di dalam baca Al-Quran itu mendapatkan mukjizat, ya, mukjizat di dalam kita mendengarkan membaca Al-Quran. Baik, itu dua, sifat dan makhrajul huruf. Tetapi sebetulnya pada dasarnya ada 6. Selain yang dua tadi, maka kategorinya ada yang dimasukkan oleh para ulama. Tajwid itu bukan hanya sebatas mengikuti hukum-hukum nun alif lam bukan, tetapi yang termasuk hukum tidak memutuskan dan memulai baca. Ada juga ilmu rasm yang bapak-bapak baca itu ilmu rasm. Kategori tulisannya nasah. Di dalam tulisan itu banyak, ada nasah, ada huruf dari itu tulisan Al-Quran. Simbol-simbolnya juga unik. Itu masuk kepada penyimbolan Al-Quran itu, baik bentuknya, hurufnya, harokatnya. Itu tidak ada di zaman Nabi. Itu belum ada. Zaman sahabat belum ada. Itu baru ada di zaman dinasti. Itu masuk ke musyawarah Quran. Kita punya musyawarah Quran, namanya LPMQ, keren Pak, di Kementerian Agama Pusat, yang berada kantornya di Taman Mini Ancol. Yang mau berkenalan dengan Al-Quran, di sana tempatnya. Bagaimana sejarah Al-Quran, bagaimana sejarah Al-Quran masuk ke Indonesia, begitu juga tersebarnya tafsir-tafsir di kalangan Indonesia, Nusantara, ya, di sana. Nah, waktu tidak. Ada lagi ilmu rasam 4. Paling tidak 4 inilah yang harus jadi pijakan. Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, kira-kira bukan tahu gak bagaimana secara bahasa tajwid, sifat dan makhrajul huruf ketika membacakan Bismillahirrahmanirrahim, satu huruf saja memiliki 5 sifat paling tidak untuk membentukkan membaca dengan baik dan benar. Hanya Bismillah saja. Bismillah, ba, ketika ba itu suaranya mengalir, kemudian udaranya juga mengalir, ya, ada jahat, kemudian masuk syiddah, kemudian ada lagi yang namanya istiqomah, ya, nanti sifat yang tidak berlawanan masuk qaul. Ini yang masuk yang tidak berlawanan paling tidak ada 5. Kemudian dia masuk infitah, kemudian dia lidahnya tidak terangkat, itu namanya istifham. Kemudian suaranya lancar, itu namanya idgham. Ya, masuk kepada yang tadi Bapak betul sudah ada pemahaman. Sifat yang tidak berlawanan namanya qaul. Paling tidak satu huruf 6 sifat. Kira-kira dengan 6 sifat ini kita mendapatkan mukjizat tidak?
Terlebih dari tafsirnya, ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, baik mendengarkan atau membaca, kira-kira ada nggak telinga kita masuk ruh? Jangan-jangan kita tidak masuk ruh dalam hati kita ketika membacakan Al-Quran. Bisa jadi imam yang dibacakan panjang ada satu kegelisahan hati, tidak nyaman. Kenapa? Ada imam yang bacanya panjang, ada imam yang bacanya pendek. Kira-kira hanya didengarkan saja atau tidak? Kira-kira ketika membaca Bismillah atau dengan surah Al-Fatihah dan surah-surah yang lain, faham nggak maksudnya? Kalau tidak faham, maka ini masuk kategori surah Al-Maun, Fawailul lil Musallin. Lalai itu adalah seseorang yang ketika membaca Al-Quran tidak faham maknanya. Baca surah Al-Fatihah saja tidak faham maknanya. Bahkan surah Al-Fatihah itu di ayat yang 5 pernah saya sampaikan di khutbah Jumat, itu adalah satu perjanjian hambanya kepada Allah. Cek berapa bahasa Sunda ini? Kamu tuh pengen apa kepadaku? Ya, pengen apa kira-kira? Ya. Di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah perjanjian. Ketika tatkala hambanya beribadah kepada Allah, maka Allah pun memberikan kesempatan untuk kita sok yang naon kira-kira kita. Solusi dari permasalahan kita tuh apa? Kita banyak masalah. Ini wajah-wajah banyak masalah. Ya, wajah-wajah banyak masalah. Kenapa wajah-wajah banyak masalah? Kira-kira di usia yang sekarang ini, di sakaratul maut, kira-kira di sakaratul maut ini apakah lisan kita mampu mengucapkan la ilaha illallah? La ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Kita masuk kepada lafaz yang tadi. Kenapa kalimat akhir kalam seseorang itu la ilaha illallah? Tidak ada tempat keluar bibir, tidak ada tempat keluar tenggorokan, tidak ada tempat keluar rongga hidung atau rongga mulut, tidak ada. Kenapa di lidah? Karena semuanya kaku, lidah kaku. Nafas juga tersengat-sengat, susah. Ketika kadang dihadirkan sakaratul maut, wallahu alam, saya belum pernah bersama maut. Paling tidak ada gambaran seseorang ketika sakaratul maut dicabut ruhnya, mata ini melihat. Dan lidah saja yang mampu menggerakkan la ilaha illallah. Bukan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Sulit secara sifat dan makhraj huruf. Ha itu sulit. Tetapi la ilaha illallah semuanya huruf lidah. La lam itu ujung lidah mengenai langit-langit atas. La ilaha. Dari segi la ilaha illallah saya masuk kepada kategori tadi. Inilah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala. Terkuatlah dari hadis ini ketika seseorang akhir kalamnya la ilaha illallah, memudahkan pada dasarnya. Memudahkan untuk kita betul-betul kembali kepada Allah. Kita adalah makhluk yang diciptakan Allah. Kembalilah dengan sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu kata kunci sudah jadi hudan belum? Bisa jadi Al-Fatihah yang kita baca itu cuma hiasan lidah saja, tidak masuk ke hati, tidak masuk ke akal. Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, paham tidak terjemahnya? Terjemah saja, paham tidak? Ketika membaca surah Al-Fatihah, paling tidak kita mengenal terjemahnya dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Masuk tafsir. Kenapa ketika membaca surah Al-Fatihah dikumpulkan dalam bab saja? Unik, bab saja. Dengan itu ada tafsirannya. Bab itu bi'aunil, pertolongan Allah. Dengan pertolongan Allah menyebut, dengan pertolongan Allah menyebut nama Allah. Sifat Rahman di bab saja. Kalau sudah masuk ke ranah tafsir, Allah ini sudah masuk kepada hati kita, pikiran kita. Oh, ketika baca basmalah sudah tidak ada gambaran lagi dunia. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, segitu Pak. Segala saya juga bikin paling tidak ketika baca Al-Quran, hati-hati ada kata kunci yang Allah berikan kepada kita untuk masuk ke dalam hati kita menjadikan